Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zarani Rahman dengan NIM 21092500006 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorial menggunakan aplikasi ini, kita harus tahu dulu apa itu Canva. Jadi, Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Di dalam Canva ini terdiri atas dua jenis layanan, yaitu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Nah, dalam Canva ini itu terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu kemampuan untuk membuat desain dari awal atau menggunakan template yang sudah ada. Yang kedua, kemampuan untuk menambahkan teks dan gambar ke dalam desain. Yang ketiga, ada berbagai macam font dan gambar untuk dipilih. Yang keempat, kemampuan untuk menyimpan dan membagikan desain secara online. Dan yang kelima itu, ada antarmuka yang sederhana dan intuitif yang memudahkan pengguna dalam membuat desain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu aplikasi Canva dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial menggunakan media pembelajaran ini. Pertama-tama di sini kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Dan di sini saya masuk ke dalam aplikasinya itu menggunakan aplikasi Chrome. Dan teman-teman lihat, ini merupakan halaman awal dari aplikasi Canva. Nah, sebelum kita menggunakan desain yang ada di dalam aplikasi ini, pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun email saya. Jadi di sini saya tinggal lanjut membuat desainnya saja. Di sini saya akan menggunakan desain presentasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di dalam desain presentasi ini itu terdapat banyak template yang dapat teman-teman pilih sesuka hati teman-teman saja. Nah, di sini saya akan memilih template ini. Jadi pertama-tama di sini teman-teman sudah menyediakan materi yang akan dimasukkan ke dalam media pembelajaran ini. Berhubung di sini saya sudah menyediakan materinya, jadi saya tinggal mengcopy paste saja ke dalam media pembelajaran ini. Di sini teman-teman tinggal memasukkan judul dari materi teman-teman. Nah, jika sudah selesai seperti ini, untuk halaman selanjutnya teman-teman tinggal memilih di bagian
di sini saja. Untuk slide keduanya, di sini saya akan memilih yang ini. Tambahkan sebagai halaman baru. Nah, di sini teman-teman tinggal mengedit sesuka hati teman-teman saja. Nah, di sini saya sudah selesai memasukkan submateri saya bagian pertama. Nah, untuk submateri selanjutnya, teman-teman itu tinggal melakukan hal seperti ini sampai semua submateri teman-teman itu sudah terinput masuk ke dalam media pembelajaran ini. Jadi di sini saya sudah selesai menginput masuk materi saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi pajak. Nah, materi pertama yaitu konsep dasar pajak. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari private negara. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Yang kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu pajak, NPWP, dan EKP. Yang pertama yaitu wajib pajak. Wajib pajak ini mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan kekayaan dan properti yang dimiliki. Yang kedua, ada pengertian NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, di dalam NPWP ini itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, yang ketiga ada pengertian dari NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP.
Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP. Dengan demikian, terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nah, di dalam NPPKP ini itu terdapat beberapa fungsi nomor pengukuhan. Yang pertama ada sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya seperti nama, NPWP, klasifikasi, lapangan usaha atau KLU, status usaha hingga kewajiban pajak. Nah, materi selanjutnya ada pelaporan pajak. Dalam pelaporan pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 11, dan ayat 12, wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, materi selanjutnya ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan atau pajak yang dilaksanakan oleh petugas maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa tagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak pertama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak atau WP. Jadi, itulah tadi penjelasan materi mengenai materi administrasi menggunakan media aplikasi Canva. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.